Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita daging gulai ibu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, share, dan komen ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Sari yang merasa heran akan tingkah Parni yang mencurigakan memilih untuk memperhatikan gerak-gerik kakak iparnya itu. Wanita berjilbab lusuh dengan kaos yang sudah bolong-bolong dan celana olahraga itu ia ikuti sampai keluar dari rumah. Tak ada yang mencurigakan, hanya karung putih yang dibawa. Sebenarnya ia mau kemana? Malam-malam membawa karung? Apa mau mencari plastik bekas pulung? Sari menggelengkan kepalanya, tak ingin banyak menaruh curiga. Ia tahu Parmi orang baik, tak mungkin berlaku jahat dengan siapapun. Sampai panggung, Parni hilang dari pandangan. Barulah Sari membalikkan tubuh dan menutup pintu dengan pelan. Hatinya hanya dilanda gundah, memikirkan nasib mamanya yang memaksa pulang sendirian. Bukannya Sari tega, ia memang takut dengan kembali ke kuburan. Trauma yang amat mendalam. Rasa haus tiba-tiba menyerang kerongkongannya. Matanya kemudian menelusur ke segala arah. Sudah teramat lama ia tak kembali ke rumah reot yang lantainya masih sebagian tanah. Dindingnya bolong-bolong, termakan rayap di bagian bawah dan pakaiannya yang menumpuk di sembarang tempat. Sari hanya bisa mengelus dada. Gadis bertubuh ramping dengan mata bulat dan rambut pendek itu kemudian melangkah ke arah dapur mencari teko air minum. Kembali ludahnya tertahan di kerongkongan saat melihat ke dapur yang ia sangat berantakan. Tatapan matanya berhenti pada panci yang belum tercuci. Rasa ngeri tiba-tiba menjalar batinnya. Tulang. Bibirnya bergetar saat mengucap yang dilihat matanya. Tulang panjang kerongkok di panci yang tersembunyi di meja kayu. Sari mengusap wajahnya kasar. Tulang apa itu? Ia berunsut mundur dan tubuhnya menyentuh kulkas. Sari terbalik dan berminat membuka kulkas yang sebagian sudah digerogoti karat. Rasa hausnya sudah tidak terbendung. Saat ia membuka kulkas, matanya langsung melebar, bercak darah di dinding. Kulkas membuat perutnya mual. Gadis yang bermata bulat itu segera menutup kulkas karena bau anyir sangat menyengat dan menusuk hidungnya. Sari berlarian menuju kamar mandi yang terletak di luar rumah. Perutnya seperti diputar-putar, mual tidak terkira. Belum sampai kamar mandi, ia memuntahkan semua isi perutnya. Tubuhnya seketika lemas dengan tubuh terhuyung. Tubuh Sari yang kurus berusaha untuk melangkah ke arah kamar mandi, membersihkan wajahnya dan sebagian tubuhnya. Perlahan kepalanya yang sempit pusing mereda dan bisa masuk kamar mandi. Gegas ia bersihkan semua kotoran yang sempat melekat dan membasuh wajahnya. Air dingin memang amat menyegarkan dan membuat Sari kembali fit. Perlahan ia keluar dari bilik kamar mandi yang gelap. Hanya bendar cahaya bulan yang menerangi langkah Sari menuju rumah dari kamar mandi yang jaraknya cukup jauh. Hatinya sempat berdesir memperhatikan sekitar. Rumah Parni yang jika siang nampak sangat asri berubah menyeramkan saat malam. Apalagi ditambah kebun karet di belakang, rumah semak di samping dan jalanan sepi, seolah Sari berada di kampung mati. Bunyi suara jangkrik di tengah kesunyian dan gemersik suara dedaunan seketika menegakkan bulu roma. Sari memeluk tubuhnya sendiri.
Angin malam yang dingin begitu menusuk dan membuat tubuhnya Baru saja Sari akan melanjutkan langkahnya, pandangan matanya tiba-tiba menangkap kain putih terengok di ujung Parni. Saat Sari hendak mendekat dan mengobati rasa penasaran, sekelebat bayangan menghentikan langkahnya. Seorang dengan susah payah membawa karung yang entah apa isinya bergerak ke arah dapur dan membawa masuk karung dengan sedikit menyeret. Sari terdiam dan kembali masuk ke dalam kamar mandi perlahan. Ia amat yakin sosok yang tak lain adalah Parni. Iparnya itu tak tahu keberadaan dirinya. Sari mencari celah dan mengintip dalam bulu tubuhnya meremang, bukan hanya karena ia penasaran, tapi juga karena kengerian melihat darah yang menetes dari dalam karung. Bukan lagi rasa penasaran yang kini ada di dalam hati Sari, melainkan rasa takut yang teramat sangat hingga melemahkan seluruh persendian gadis manis berkulit putih itu. Bayangannya mamanya semakin memenuhi isi otaknya. Apa itu adalah mayat mamanya? Bisa saja karena kesal pada ucapan mertua, Parni berlaku nekat dan Sari berkeding ngeri, tubuhnya bergetar, apalagi saat Sari berdiri tegak dan berbalik. Pandangannya tertuju ke kamar mandi, tepat di mana Sari menyembunyikan diri. Tatapan tajam dan awas membuat jantung Sari berdetak yang cepat. Saat ini ia seperti diawasi, merasa nyawanya sedang di ujung tanduk. Bagaimana jika Parni tahu keberadaannya dan menjadikan Sari korban berikutnya? Baru saja Parni hendak melangkah, Sari melihat sesuatu seperti mencegahnya. Iparnya itu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Sari mengurut dadanya pelan, mengucap syukur yang tiada terkira. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi pelan. Saat ia yakin keadaan kembali aman, berjalan sembari mengendap-endap menuju motor yang masih terparkir di halaman rumah Parni. Beruntung Sari masih memegang kunci dan dengan tangan gemetar ia memasukkan kunci motor. Tanpa membuang waktu, Sari langsung kabur ngebut membawa motor Beat merah kesayangannya melaju kencang di tengah kesunyian malam. Peluhnya mengucur deras, bukan cuma karena pikiran yang kini menjadi otaknya, tapi juga karena ia mengkhawatirkan nasib mamanya. Sampai setengah perjalanan, Sari tak jua menemukan jejak apalagi sosok mamanya. Hanya harapan yang kini ada dalam hatinya, bisa saja mama sudah tiba di rumah dan sedang beristirahat. Tapi kalau tidak, ia yakin jika ada di dalam karung Parni adalah jasad mamanya. Siapa tahu kan, sakit hati bisa membuat orang gelap mata. Sari semakin mempercepat laju motornya hingga saat melewati kuburan, ia menoleh ke arah kuburan dan melihat cahaya. Sari semakin ketakutan. Fokus Sari pecah hingga motornya oleng dan gusrak. Sari tersungkur dan mencium aspal. Ia berusaha bangun dan duduk di samping motornya. Lengannya luka dan mengeluarkan darah segar. Dengan tubuh yang masih lemah dan menahan sakit, Sari mendengar suara derap langkah kaki mendekat. Sari menutup wajahnya dengan tangan. Takut yang datang adalah makhluk menyeramkan dari dalam kuburan. Entahlah, Sari sudah tak mampu berpikir jernih. Rasa takut mendominasi pikiran saat ini. Neng, ya ampun, Neng ngapain ngebut-ngebut sih? Luka enggak? Sari terkesiap mendengar suara seorang. Perlahan ia membuka tangannya dan melihat ke arah kaki. Menampak, berarti itu manusia. Perlahan Sari mengenadah dan mendapati beberapa orang lelaki menatapnya heran. Salah satu dari mereka membantu Sari berdiri. Kenapa ngebut-ngebut, Neng?
tanya seorang di antara bapak-bapak yang berjumlah 5 orang. Saya tadi takut lewat kuburan, ada cahaya terang di dalam sana, tunjuk Sari. Bapak-bapak itu seketika terbahak, sedang Sari terdiam keheranan. Itu tadi kami, Neng, sedang menunggu kuburan baru, jawab bapak berbaju biru. Kuburan? Ngapain dijaga, Pak? Tanya Sari penuh selidik. Ya, karena kemarin ada mayat bayi yang hilang dicuri. Hah? Mayat dicuri? Halimah mengentak kakinya sembari mengerutuk kesal. Sumpah serapah terucap dari bibirnya. Keningnya mengerut menambah keriput di wajah tuanya. Ia kesal akan sikap kedua anaknya yang membela Parni, menantu yang paling ia benci. Bukan hanya karena miskin, Parni juga tak punya pekerjaan. Sedari mereka pacaran, Halimah sudah matian-matian menentang. Namun, bukan Gio namanya jika tidak bisa membuat mamanya menurut padanya. Dengan syarat semua warisan untuk Gio dihibahkan pada mamanya. Wanita mata duitan itu akhirnya mengalah. Iya, Halimah yang punya watak sekeras baja pasti akan luluh, bukan karena ia sayang anaknya, melainkan uang yang berbicara. Halimah dari kecil hidup bergelimbang harta, pantang baginya untuk menjadi seorang susah. Ketika anaknya sedari kecil sudah pandai mencari uang, itu sebabnya Gito tak pernah kekurangan, walaupun namanya termasuk dalam warisan keluarga. Ia rela bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan istri dan keempat anaknya. Namun, malang tak dapat dia tolak. Saat ia terjatuh di kamar mandi dan mengalami stroke, kini ia hanya bisa berbaring tanpa mampu menghasilkan pundi-pundi. Itulah yang disesalkan Halimah. Meski awalnya ia sempat berseteru dengan penolakannya, keadaannya berangsur membaik sebelum terjadi tragedi. Gito rajin mengirim uang untuk seminggu sekali. Lumayan kalau hanya untuk sekedar jajan, tapi tetap ia tak pernah sekalipun menerima kedatangan Parni ke rumah, bersikukuh pada pendiriannya. Halimah berdasal, kalung emas dan cincin serta tas yang ia bawa di cengkeraman kuat. Suasana sepi tak pelak membuat rasa takut kian menggelayut dalam pikirannya. Langkahnya terhenti, tak kalah sorot matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk di atas motor. Pemuda itu sedari tadi memperhatikan langkah Halimah yang tergesa. "Ojek, Nek," tawarnya. Tetap matanya menelusur ke arah Halimah dengan intens. Halimah mengangguk pelan, rasa syukur terbit dalam hatinya. Di tempat sepi seperti ini, ia bisa ketemu dengan tukang ojek yang memang sangat dibutuhkannya. Halimah segera naik motor tanpa menaruh curiga. Pandangannya tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahnya. Di bawah pendar lampu penerangan jalan dan kerembangan sekitar, sekelebat sosok melambai ke arahnya dengan membawa karung di belakang parang panjang. Halimah terpaku sejenak dan tubuhnya bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak mendekat. Parni. Beruntung Sari diantar beberapa orang banyak yang baik hati untuk pulang ke rumahnya. Luka di lengan yang mengucur sempat diobati sebelum ia diantar. Motornya pun hanya lecet dan tak ada kerusakan lainnya. Tak lupa Sari mengucap terima kasih pada bapak berpamitan pulang. Sari akhirnya mengetuk pintu rumah yang terlihat sepi. Apakah mamanya belum juga sampai? Atau mungkin ia marah dan pura-pura tak mendengar? Mak. Berulang kali Sari memanggil, tapi tak ada sautan. Timbul rasa khawatir pada diri Sari. Ia lantas berkeliling mencari celah untuk bisa masuk. Ia ingin kalau mamanya yang membawa kunci rumah. Beruntung, pintu belakang rumah rupanya lupa terkunci dan Sari bergegas masuk. Mak. Sari terus memanggil mamanya,
tapi tak ada jawaban sedikit pun. Matanya tiba-tiba menangkap sekelebat bayangan putih masuk ke dalam kamar. Dengan langkah terseok, Sari mempercepat langkah ke arah kamar mamanya, dan ketika membuka pintu, Mama. Sejenak Sulis menemukan daging yang mirip jari bayi itu di sisa gulai tempo hari. Sulis jadi enggan memesan gulai daging yang dijual Bu Parni. Meskipun saat ini Bu Parni tak lagi berkeliling, gulai dagingannya tersohor enak lagi, banyak, kental, gurih, pedas dan manis jadi satu, membuat pelanggannya rela mengantri. Banyak dari mereka yang sengaja tak masak demi untuk menyantap gulai daging 10.000. Dalam pikirannya mamak sekitar, gulai daging Bu Parni adalah sebuah solusi untuk bisa menghemat anggaran belanja, karena dengan uang 10.000 sekeluarga bisa makan, modal 20.000 untuk 2 kali makan. Sangat menghemat jika dibandingkan dengan membeli lauk pauk dan sayur serta bumbu. Juga minyak goreng yang jika diakumulasikan bisa habis 50.000 hingga 70.000 untuk 2 kali makan. Sangat berbeda kan? Makanya mereka rela mengantri. Gulai daging Bu Parni yang kadang dibuat hingga sedandang besar habis dalam waktu 2 jam saja. Telat datang pasti kehabisan. Sulis menatap dari jendela rumah. Ia bukan iri, tapi malah naruh curiga karena Bu Parni sering pergi jika malam tiba, mengendap-endap di antara remangnya malam, membuat karung dan juga parang panjang. Saat itu tak sengaja melihat Bu Parni keluar hampir tengah malam. Jujur, Sulis merasa takut padanya, apalagi ia sempat melihat karung penuh noda darah dan tengkorak di belakang rumah Bu Parni. Sampai saat ini ia bertanya, bekas apakah itu? Jangan-jangan itu daging bayi yang hilang di kuburan tempo hari. Sulis bergedik ngeri. Ia beranggapan seperti itu karena saat kehilangan mayat bayi bertepatan dengan Bu Parni masak daging dan jari itu serupa jari bayi. Namun Sulis tak pernah mengungkapkannya pada orang lain. Ia amat takut jika Bu Parni atau tahu dan mengabitkan dirinya yang akan jadi korban berikutnya. Masih terngiang sorot bu mata Bu Parni kala ia ketahuan mengintip di belakang rumah dan tempo dengan kehidupan wanita tengah baya itu. Sangat menakutkan dan penuh misteri. Ia kapok menatap diam-diam Bu Parni yang berjalan di tengah malam sambil membawa parang. Saja rasanya jantung sudah mau copot. Apalagi malam itu Bu Parni sempat berhenti dan memperhatikan rumahnya sembari tersenyum yang bagi Sulis nampak amat sangat menakutkan. Sejak malam itu Sulis jalan keluar rumah. Pikirannya yang ketakutan membuat enggan, walau hanya sekedar nongkrong dengan emak-emak seperti biasa. Menjemur pakaian pun ia lakukan di dalam rumah. Sebisa mungkin ia menghindari bertemu Bu Parni. Beruntung Bu Parni tak pernah datang meminta bantuan apapun, termasuk meminta nasi bekas lagi. Bu Parni baginya seperti sosok monster yang kapan saja bisa mengancam nyawanya. Masih terbayang nikmatnya daging gulai yang memang memanjakan lidah, tapi kemudian rasa mual yang melanda saat ingat benda seperti jari tangan. Sulis hanya bisa mengurung diri di dalam rumah beserta anak semata wayangnya. Ia ingin segera pindah, tak ingin hidup berdekatan dengan psikopat dan seorang kanibal. Meskipun tak ada bukti yang ia dapati dan hanya pikiran buruk yang merajai, tetap saja Sulis merasa takut dan tak ingin tinggal berlama-lama di sini. Ia tak dapat membayangkan jika suatu saat Bu Parni datang dan menjadikan daging gulai atau anaknya. Tak tak tak, suara pisau yang beradu dengan talenan membuat Tono kecil terbangun. Kaki kecilnya hendak melangkah ke dapur, tapi sebuah tangan menahannya. Kak, Tono mau ketemu ibu.
ucapnya memelas. Jangan Dik, ntar ibu marah. Tahan Tina kakaknya. Tono haus kak. Tina tampak ragu dan berpikir, tapi tak lama kemudian ia mengangguk. Tunggu ya Dek, kakak ambilin, janji Tina. Gadis kecil berambut panjang itu akhirnya turun dari ranjangnya dan melangkah pelan menuju dapur. Tak, tak, tak. Suara pisau terdengar lantang. Rasa ragu mulai menyelubungi jiwa kecilnya. Apalagi saat bau anyir begitu kuat menusuk indera penciumannya. Tok, tok, tok. Tina mengetuk pintu yang jadi penghalang antara dapur dan ruangan tengah. Takut ibunya marah karena pesan ibu saat ia di dapur tak ada seorang pun yang boleh masuk. Siapa? Bentak ibu dari dalam. Tina bu, jawabnya dengan suara gemetar. Mau apa? Ingat pesan ibu, jangan masuk dapur sebelum ibu selesai masak. Tina bergeming. Saat itu suara azan subuh sedang berkumandang merdu. Bu, adik Tono mau minum, lirihnya. Ya sekarang takut pada ibu. Semenjak jualan daging menjadi sangat misterius dan suka marah-marah. Bentar, ibu ambil. Tina menunggu dengan rasa khawatir. Saat pintu terbuka, mata kecilnya menangkap pemandangannya yang mengerikan. Darah dan daging begitu banyak ditampung di baskom, sedang daging cincang kecil-kecil di baskom berbeda. Ia sempat melihat usus di lantai dan sisa darah. Pakaian ibunya yang punya bercak darah. Meski ibunya membuka pintu hanya sedikit, tapi Tina bisa melihat jelas apa yang diperbuat ibunya. Seketika perutnya mual, apalagi saat anyir darah menyeruak begitu menusuk hidungnya. Tina menutup hidungnya dan menerima air yang diberikan ibunya. Nih, udah lanjut tidur, ibu mau masak. Besok ibu belikan jajan yang banyak, tapi jangan bicara sama siapa-siapa yang ibu lakukan di dapur. Janji? Kalau tidak, iya ya bu. Tina segera berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Jantungnya berdetak kian cepat. Sungguh pemandangannya sangat menakutkan. Apalagi saat itu ia melihat kepala yang tengkorak dalam panci besar dengan mata yang melotot. Parni hanya menghela nafas pelan. Ia tahu perbuatan ini salah, namun mau gimana lagi? Sambil kembali duduk di bangku kecil dan kembali memotong daging, hentakan pisau yang membuat jantungnya terpacu kian cepat. Bulir bening jatuh begitu saja. Maafkan aku Tuhan, lirih Parmi disela isakan dan sesak yang tak terkira. Sejak semalam Sari susah untuk memejamkan mata. Rasa khawatir begitu mempuncak karena mamanya tak kunjung pulang. Pagi ini Diman kakak tertuanya bersama Dewi iparnya sudah ada di rumah. Mereka sengaja datang pagi-pagi sekali setelah mendapat telepon dari Sari bahwa mama mereka tak pulang dan susah dicari. Ini semua salah kamu Sar, gimana ceritanya mama bisa pulang sendiri? Diman menatap adiknya tajam. Sari menunduk takut. Iya kak, tapi kakak tahu kan gimana sikap mama sama Mbak Parni, kasar dan tak manusiawi, ucapnya membela diri. Mbak kira wajar mama begitu benci dengan Parni. Harusnya ia bisa bawa diri, bekerja kek, jualan kek, bukan malah minta-minta dan malas. Dewi ikut menyela. Mbak Dewi kan tahu Mbak Parni itu anaknya banyak, mana bisa ditinggal kerja lama-lama. Mana Bang Gito kan sakit. Sari membela Parni, meski sebenarnya ia menaruh curiga pada Parni. Jangan lebay, hari gini kalau mau manja-manja, kapan mau maju? Jangan ngarep sama orang deh. Dewi menarik kursi di sampingnya dan duduk dengan menumpang salah satu kakinya. Contoh mbak ini, punya anak juga, tapi tetap bekerja. Lagian, Parni gak tua-tua amat kok, masih bisalah cari kerja yang lebih layak daripada mulung sampah. Kali ini, ucapan Dewi benar-benar membuat ngilu hati Sari.
Bagaimana jika suatu saat Parni mendengar langsung ucapan iparnya itu dan Dewi jadi bahan baku dari gulai daging yang kini sedang dinikmati warga sekitar. Mbak, Dewi nggak takut kalau ngomongannya kedengaran Mbak Parni, ucap Sari terbata. Dewi mengenyitkan dahinya, salah satu alisnya terangkat heran. Tak lama terdengar kekehan dirinya. Kok malah ketawa, Mbak? Tanya Sari. Diman suaminya pun tak kalah heran. Apa yang mau ditakutin dari seorang Parni, ha? Untuk makan saja susah, gak guna celanya. Gus, Ma, jangan gitu, gak baik. Kita kesini mau mencari Mama, bukan mau menghina Parni. Diman menampik ucapan Dewi lembut. Hah? Alah, Pak. Mama ini bukan gak tahu ya. Papa sering mampir ke rumah Parni dan memberi sembako serta uang jajan untuk anak-anaknya kan. Kenapa Papa buang Mama? Diman terdiam, otaknya bekerja keras. Dari mana istrinya tahu? Sudah, nanti kalian bisa lanjut pertengkarannya. Sekarang kita cari Mama dulu. Dari semalam tak pulang. Apa kita lapor polisi saja? Sari tiba-tiba menyela. Belum 2 kali 24 jam. Pasti karena Mak Haru hilang tadi malam. Apa semuanya keluarga sudah telepon? Tanya Diman. Sudah Bang, semua bilang gak tahu. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu? Sari bergedik ngeri seraya mengusap tengkuknya. Apa sih Dik? Ngomong itu yang jelas, jangan setengah-setengah. Tadi malam tanpa sengaja Sari lihat kelebatan bayangan putih lewat, persis seperti emak. Apa Mama mungkin sudah meninggal, Bang? Mata Sari berkaca-kaca. Diman terperanjat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Sari. Kita ke rumah Gito. Sekarang kita cari Mama di sana, ajak Diman. Tapi Sari menyentak tangannya. Tubuh gadis itu seketika gemetar. Masih teringat jelas sosok Parni yang membawa karung besar dengan lelehan darah dan parang panjang. Wajah Parni dan melotot waspada seperti hendak memangsa. Sari tak ingin berurusan dengan iparnya itu. Bisa jadi itu emak. Dan kalau ia tersinggung, tentulah Sari yang jadi korban berikutnya. Aku tak mau ke rumah Parni. Aku takut, tolak Sari. Takut kenapa? Dia itu lemah, mana bisa nyakitin orang, ejak Dewi. Dia tak selemah yang Mbak pikirkan. Karena apa, ha? Ngomong jangan setengah-setengah, ngomel Dewi. Sari menghela nafas. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bisa mengungkap isi hatinya. Karena bisa jadi emak dibunuh Mbak Parni. Soalnya semalam Mama hilang. Ia bertengkar hebat dengan Parni. Hah? Jangan buat cerita bohong, Sari. Parni itu wanita baik. Ia tak mungkin tega menyakiti emak. Kilat amarah begitu jelas di mata Diman. Aku tak bohong, Bang. Tak lama emak keluar dari rumah. Mbak Parni juga keluar membawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payah. Dia seperti psikopat, Bang. Psikopat. Oke, ya itu tadi cerita dari gulai daging ibu ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Oke, dadah.